Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajim. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitaba wal hikmah ila akhir ayat. Amma ba'd. Alhamdulillah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, pertama-tama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya pada kesempatan ini, karena dengan rahmat beserta karunia dan inayahnya kita bisa hadir di masjid ini untuk sholat maghrib dilanjutkan dengan taklim. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan menjadi amal soleh bagi kita semuanya. Begitu juga kita senantiasa bersalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Mudah-mudahan salawat ini meningkatkan rasa cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bisa kita mendapatkan syafaatnya Rasul di yaumul kiamah. Pada kesempatan ini kita akan membahas satu tema yaitu tazkiyah. Bagaimana kita bisa mensucikan diri kita untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia, lebih-lebih di akhirat. Kenapa? Karena satu ketika Allah Subhanahu wa taala pernah menegur Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud itu hanya menyibukkan dirinya untuk meminta apa yang diinginkan Nabi Daud kepada Tuhannya. Lalu Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Daud, "Mengapa hanya itu yang kamu minta, wahai Daud? Tapi kamu tidak pernah minta untuk yang lainnya. Kamu tidak pernah minta untuk penyucian diri." Maka di saat itu Nabi Daud merubah doanya dan memohon kepada Allah untuk dibersihkan dirinya, ditazkiyahkan dirinya. Nah, inilah yang akan kita kaji, bahwa apa itu tazkiyah, mengapa tazkiyah itu penting, kapan dan di mana tazkiyah itu kita butuhkan. Kenapa? Karena kita sadar tidak ada manusia yang suci kecuali Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua manusia yang lahir di dunia ini, walaupun lahir dalam keadaan fitrah, tidak membawa dosa, tidak mewarisi dosa, tetapi di dalam kehidupan kita, setelah kita beraktivitas, kita berinteraksi kepada sesama manusia, disitulah ada ruang, ada kesempatan, ada waktu yang bisa saja waktu, kesempatan, dan ruang itu mengakibatkan diri kita ini kotor atau terlibat melakukan hal-hal yang bisa mengotori jiwa. Nah, inilah yang perlu kita pahami. Nah, untuk itu kita juga akan membahas bagaimana proses atau langkah-langkah tazkiyah yang harus kita lakukan untuk mensucikan diri. Nah, pertama, dalil tentang tazkiyah di dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasalla." Qad aflaha man tazakka. Sungguh berbahagialah orang-orang yang telah mentazkiyahkan dirinya atau mensucikan dirinya. Wa dzakara isma rabbih fasalla, lalu menyebut Tuhannya
kemudian sholat. Jadi ini salah satu ayat yang menunjukkan kepada kita bahwa kebahagiaan seseorang itu tergantung kesucian diri seseorang. Semakin suci diri orang itu, maka orang itu akan semakin bahagia. Semakin kotor jiwanya orang itu, maka akan semakin tipis rasa kebahagiaannya. Itulah sebabnya sehingga kalau kita lihat ajaran Islam, seluruh ajaran Islam itu tujuannya untuk pembersihan diri. Tazkiyatun nafas. Tazkiyatun nafas. Mulai syahadat. Syahadat itu pada prinsipnya untuk membersihkan kotoran-kotoran diri kita yang bentuknya mensyirikatkan Allah atau menyekutukan Allah. Maka ketika kita bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, itu hakikatnya kita sedang berproses mensucikan diri kita, bahwa semua bentuk-bentuk Tuhan, apapun bentuknya selain Allah, itu harus kita bersihkan dari dalam diri kita, dan seluruh anggota badan kita itu harus bersih dari Tuhan-Tuhan, baik Tuhan yang berbentuk syuraka maupun Tuhan yang berbentuk andada. Itu harus kita bersihkan. Itulah sebabnya sehingga orang-orang tarekat seperti Naqsyabandiyah, Qadariyah, itu dia ketukan kalimat la ilaha illallah di dalam qalbunya, itu untuk membersihkan dirinya bahwa tidak ada Tuhan yang berkuasa, berdaulat, yang maujud, yang ada di dalam dirinya kecuali Allah. Dalam upaya apa? Pensucian diri itu. Begitu juga sholat. Sholat pada prinsipnya adalah tazkiyah, pembersihan diri. Mak inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Artinya kualitas ibadah sholat seseorang itu akan berpengaruh kepada jiwa seseorang. Semakin mantap ibadah sholatnya orang itu, maka akan semakin bahagia orang itu dan akan semakin bersih orang itu. Maka Rasulullah SAW pernah mengumpamakan, coba bayangkan kalau ada seseorang yang tinggal di pinggir sungai, kemudian orang yang tinggal di pinggir sungai ini tiap pagi dia datang ke sungai untuk mandi. Di siang hari dia datang lagi ke sungai untuk bebersih, mandi. Kemudian di sore hari juga seperti itu, maghrib juga seperti itu, di malam hari seperti itu. Akan seperti apa orang itu? Pasti orang itu akan bersih. Maka sholat itu hakikatnya untuk membersihkan kita, baik secara lahiriah maupun secara batiniah. Maka seharusnya orang yang sholat itu adalah orang yang bersih. Harus bersih jiwanya, bersih juga lahiriahnya. Karena sholat ini kan membersihkan anggota badan kita. Kemudian ketika kita menghadap kepada Allah, seharusnya sholat itu dijadikan media, alat untuk membersihkan daki-daki yang ada di panca indera kita, termasuk yang ada di kolbu kita. Artinya apa? Kalau orang sholat itu seharusnya jiwanya itu semakin bercahaya, semakin bersih, semakin jauh dari gosip, semakin jauh dari ghibah, semakin jauh dari penyakit-penyakit hati. Kalau ada orang sering sujud, jidatnya hitam, tapi iri hatinya tinggi, itu menunjukkan bahwa sholatnya nggak berfungsi dengan baik. Ada orang
on time ke masjid, tetapi men-share berita-berita hoax juga on time. Kan ada orang yang seperti itu. Apa artinya? Sholatnya itu tidak membersihkan diri. Sholatnya itu hanya sebatas fikih. Sholatnya itu hanya sebatas lahiriah, tapi tidak sampai tanha anil fasyai wal munkar. Begitu juga saum. Saum itu hakikatnya juga tazkiyah, pembersihan diri. Makanya Rasulullah SAW mengatakan, malam yada qaul zur, barang siapa yang saum tetapi dia tidak mampu mengendalikan mulutnya, tidak mampu mengendalikan tangannya, tidak mampu mengendalikan panca inderanya, maka dia tidak mendapatkan apa-apa dari saumnya itu, baik saum wajib atau saum sunat, kecuali hanya lelah, rasa haus dan capek. Maka saum ini harus kita maksimalkan untuk menjadi penyuci diri, pembersih diri. Nah, rugilah orang-orang itu yang senantiasa memperbanyak saum sunnahnya, tetapi saumnya itu tidak bisa mengendalikan dirinya. Begitu juga zakat. Zakat hakikatnya juga khuzmin amwalihim sadaqatan tutahhirhum wa tuzakkihim. Itu jelaskan dalam Al-Quran. Ambillah sebagian harta mereka, ambillah harta-harta yang mereka korupsi itu, yang mereka ambil yang tidak sah, atau mungkin ada hak anak yatim, fakir miskin dari hartanya. Tujuannya untuk apa? Tutahhirhum wa tuzakkihim, untuk membersihkan diri mereka dan untuk menyucikan diri mereka. Untuk apa? Supaya dia bisa bahagia. Qad aflaha man tazakka. Semakin banyak harta yang kotor yang kita miliki, yang kita simpan, itulah salah satu penyebab kita tidak bisa bahagia. Kita tidak bisa tenang. Kita tidak bisa menikmati hidup itu. Nah, sama nanti haji dan umroh. Seharusnya orang yang sering haji dan umroh itu, itulah orang yang paling suci. Kenapa? Karena dia datang ke Mekah itu untuk membuang dosa kan, untuk melempar dosa. Kan kita tawaf, kita masuk mencium Hajar Aswad, kita ke Multazam, kan hakikatnya itu untuk menghapus dosa kita. Makanya sebelum kita ke Mekah itu ya sering-sering buat dosa dulu. Nanti kalau sudah di Mekah barulah kita melakukan penyucian. Coba aja jamaah haji berapa ratus jamaah yang datang ke sana bawa dosa. Baru datang ke Madinah, ke Raudhah, menangis-nangis supaya dosanya diampuni oleh Allah. Ziarah ke Rasul supaya dia bersalawat kepada Rasul, tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri. Tawaf ke Ka'bah tujuannya untuk apa? Untuk membersihkan diri. Kenapa? Karena dia udah tahu betapa banyak dosa yang saya bawa dari kampung halaman saya sampai ke sini. Lalu sampai di Mekah dia mengharap supaya dosanya itu dibersihkan, seperti air menghilangkan daki yang ada di dalam badan kita, fisik kita. Jadi haji juga itu hakikatnya tazkiyah sebenarnya. Ibadah-ibadah sunnah yang lainnya pun itu hakikatnya adalah tazkiyah. Tazkiyah. Kenapa tazkiyah ini penting? Saya ingin membacakan satu hadis untuk kita renungkan. Untuk kita renungkan. Hadis ini panjang. Mungkin hanya hadis ini yang bisa kita baca, setelah itu masuk kisah ini. Ya, kalau kita baca hadis ini. Hadisnya itu dari siapa? Seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam.
hadis ini menarik untuk mengkaji, membahas betapa urgennya tazkiyah itu. Nah, betapa pentingnya pembersihan diri. Pembersihan diri. Nah, di dalam hadis itu diungkapkan bahwa setiap saat ada malaikat yang datang melihat amal soleh kita, apa saja hari ini yang kita lakukan. Nah, yang kita lakukan. Ini hadisnya dari Muaz bin Jabal. Nah, Muaz bin Jabal. Nah, al-akhbar fil hasadi war riya wal kibri kasir. Ini tentang kotoran hati, penyakit jiwa. Salah satu hadis yang bagus untuk kita renungkan, wa yakfika minha hadisun wahidun jami'un. Faqad rawa Ibnu Mubarak bi isnadi an rajulin annahu qala li Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak. Ibnu Mubarak ini seorang ulama hadis dengan sanad dari seseorang yang bersambung kepada Muaz bin Jabal. Siapa itu Muaz bin Jabal? Muaz bin Jabal itu salah seorang sahabat Nabi yang konon kalau orang Aceh atau ada sebagian orang menganggap bahwa Muaz bin Jabal itu pernah ke Aceh. Ada nama anaknya namanya Abdurrahman. Muaz bin Jabal ini orang Ansar, usia 18 tahun baru masuk Islam. Tidak lama Rasulullah SAW menunjuk Muaz bin Jabal menjadi gubernur di Yaman. Maka dari hadis itu lahirlah ijtihad. Karena sebelum Muaz bin Jabal jadi gubernur, ditanya sama Rasul di Tesla, ada untuk tes kelayakan, layak nggak Muaz bin Jabal jadi gubernur? Ya itu. Nah, dites itu sama Rasul. Apa pertanyaan Rasul? Ya Muaz bin Jabal, kamu akan datang ke Yaman. Orang Yaman itu ahlul kitab. Nanti kalau ada masalah di sana, kira-kira apa yang kamu lakukan? Kata Muaz bin Jabal, ya Rasul, kalau saya mendapatkan masalah di Yaman, maka saya akan menyelesaikan masalah itu berdasarkan Al-Quran. Kemudian Rasul mengatakan, bagaimana kalau tidak ada dalam Al-Quran ya Muaz bin Jabal? Maka Rasul mengatakan, kalau tidak ada dalam Al-Quran, saya akan putuskan berdasarkan hadis sunnahmu ya Rasul. Lalu kata Rasul, bagaimana kalau kamu tidak menemukan Al-Quran, tidak menemukan sunnahku ya Muaz? Kamu harus menyelesaikan masalah dengan apa? Maka Muaz bin Jabal mengatakan, aku akan menyelesaikan dengan ijtihad, dengan ra'yu, pemikiran aku ya Rasul. Maka Rasul menepuk dadanya, mengusap dadanya Muaz bin Jabal. Artinya apa? Benar apa yang akan dilakukan oleh Muaz bin Jabal. Diutuslah dia jadi gubernur di sana. Kemudian pindah ke Syam. Kemudian pada zaman Umar, Muaz bin Jabal ditunjuk jadi gubernur di Syam, menggantikan siapa itu Zarah, karena gubernur Syam itu meninggal karena wabah taun. Akhirnya Muaz bin Jabal juga ketika jadi gubernur di situ, orang-orang Yaman, orang-orang Syam datang kepada Muaz bin Jabal berkata, ya Muaz bin Jabal,
Anda kan sahabat Nabi, berdoalah supaya Allah mengangkat penyakit taun ini dan kita bisa selamat. Kenapa? Ada kurang lebih 30.000 orang yang meninggal waktu itu. 30.000 orang yang meninggal di waktu itu. Tapi apa kata Muaz bin Jabal? Saya tidak akan berdoa kepada Tuhanku supaya taun ini berhenti. Kenapa? Karena ini ujian. Ini salah satu cara, kata Nabiku Muhammad SAW, supaya umatnya itu bisa jadi syahid. Benar, istrinya meninggal, anaknya meninggal, Muaz bin Jabal meninggal juga dengan penyakit taun itu. Nah, itu zaman Umar bin Khattab. Dan dia tidak mau berdoa supaya penyakit itu hilang. Itu kalau penyakit taun, kena pagi ini, sorenya bisa meninggal. Duhur bisa meninggal. Saking luar biasanya penyakit itu. Nah, Muaz bin Jabal inilah annahu qala li Muaz. Ada orang yang bertanya kepada Muaz bin Jabal. Ya Muaz, wahai Muaz, hadisni hadisan sami'tahu min Rasulillah sallallahu. Tolong sampaikan satu hadis. Di mana hadis itu ya Muaz bin Jabal engkau dengar betul dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ini kan nggak ketemu Rasul, jadi nggak bisa ditanya seperti itu. Nah, bahkan ditanya, udah berapa hadis Nabi yang dibaca? Nggak kehitung. Kita ini orang Islam, tapi kadang-kadang melupakan mempelajari hadis Nabi. Padahal hadis Nabi itu perlu. Qal, maka Muaz bin Jabal fabaka. Maka orang ini berkata, ketika aku bertanya kepada Muaz bin Jabal dan meminta Muaz bin Jabal itu menyampaikan satu hadis kepadaku yang beliau langsung dengar dari Nabi, fabaka Muazun radhiyallahu anhu hatta zanantu annahu la yasqutu. Maka tiba-tiba ketika Muaz itu mendengar nama Nabi, karena waktu itu Rasulullah SAW sudah wafat. Maka Muaz diminta seperti itu bukannya menjawab, tapi nangis. Kenapa? Karena sahabat itu kalau mendengar Nabi itu betul-betul tergambar di depan dirinya wajah Rasul, bagaimana senyumnya Rasul, bagaimana fisiknya Rasul, bagaimana sikapnya Rasul, bagaimana akhlaknya Rasul, itu betul-betul terpampang itu di depan matanya. Maka sahabat-sahabat itu ketika Nabi sudah wafat itu sangat mudah tersentuh dan sangat mudah menangis. Kenapa? Karena mereka betul-betul merasa kehilangan. Nggak ada yang bisa menggantikan posisi Rasulullah SAW. Sehingga kalau ada yang menyebut Rasul, itu langsung kebayang Rasulullah SAW. Terbayangnya itu bukan kejelekan, tapi keindahan, pesona Rasulullah SAW yang luar biasa. Nah, kalau kita kan mendengar nama Nabi kadang-kadang kayak angin lalu. Coba aja, pernah nggak kita membaca hadis Nabi yang berkaitan dengan fisik Nabi? Seperti apa sih wajahnya Nabi? Pernah nggak kita membaca hadis yang berbicara tentang wajahnya Nabi, hidungnya Nabi, rambutnya Nabi, matanya Nabi? Jangan-jangan ujung-ujung kita mimpi ketemu Rasul tapi nggak pernah baca hadisnya. Kan banyak orang yang seperti itu. Lalu berargumen, nggak mungkin mimpi saya ini salah. Ya. Jadi kalau kita mau mimpi ketemu Rasul, ya sebelum mimpi harus baca dulu hadisnya. Nah, hadis tentang fisikly Nabi. Hadis tentang fisik Nabi seperti apa. Nah, itu penting diulang-ulang. Sehingga ketika kita mendengar nama Rasul,
kita mendengar orang menyebut nama Nabi, itu tergambar di depan mata kita. Nabi itu seperti ini loh fisiklinya. Alisnya seperti ini, hidungnya mirip-mirip hidung kita lah. Ya. Kemudian matanya seperti apa, duduknya seperti apa. Itu penting untuk kita ketahui. Iya. Artis aja orang luar biasa mengenalnya. Kemudian banyak orang histeris kalau lihat artis. Tapi kalau Rasul cuek-cuek aja. Kenapa? Itu menunjukkan bahwa kita nggak mengenal beliau. Maka di sini disebutkan fabaka Mu'az radhiyallahu anhu. Tiba-tiba ketika Mu'az bin Jabal ditanya seperti itu, malah beliau nangis. Sehingga orang yang bertanya kepada Mu'az bin Jabal ini menyangka ya Mu'az diam dan tidak akan berbicara. Dia hanya akan menangis dan dia akan diam. Menangis terus. Summa sakata. Kemudian Mu'az ini diam, berhenti. Diam, tidak menangis lagi. Summa qal, kemudian Mu'az berkata, Sami'tu Rasulullah SAW yaqul, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Mu'az, wahai Mu'az, inni muhaddisuka bihadisin in anta hafiztahu nafa'aka. Saya akan menyampaikan beberapa nasihat kepadamu, hai Mu'az bin Jabal. Kalau nasihat saya ini, hadisku ini kamu jaga, wahai Mu'az bin Jabal, maka itu akan manfaat buat engkau. Wa in anta dayyatahu lam tahfazhu. Tapi kalau kamu mendengarkan hadisku ini lalu kamu abaikan, tidak memperhatikan apa yang saya sampaikan, dan kamu tidak menjaganya, kamu mengabaikannya, in qata'at hujjatuka indallahi azza wa jalla yaumal qiyamah. Maka tidak ada lagi hujah, dalil bagi kamu di sisi Allah di hari kemudian tentang aku. Wahai Mu'az, kamu tidak punya dalil lagi. Kamu tidak bisa berargumen apa-apa lagi kalau kamu mengabaikan apa yang aku sampaikan ini kepadamu. Mau azan dulu kan? Ya silahkan. Ya.
Ya baiklah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, kita lanjutkan hadis Muaz bin Jabal ini. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, wahai Muaz, Inna Allah khalaqa sab'a amlakin qabla ay yakhluqas samawati wal ard. Sesungguhnya Allah telah menciptakan 7 malaikat sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Summa khalaqas samawat, kemudian Allah menciptakan langit. Faja'ala likulli sama'in minas sab'i malakan bawaban 'alaiha. Kemudian Allah menjadikan setiap langit itu satu langit satu malaikat. Satu pintu langit, di situ ada satu malaikat yang berdiri di pintu langit itu. Fatas adul hafazatu bi amalil abdi. Lalu malaikat hafazah ini mengangkat amal kita yang kita lakukan min hini yusbihu ila hini yumsi, sejak pagi sampai sore hari. Diangkatlah itu amal soleh kita. Lahu nurun kanuri syamsi, amal yang diangkat oleh malaikat hafazah itu ke langit pertama itu punya nur, cahaya seperti cahaya matahari, terang benderang. Hatta iza sa'idat bihi ila sama'i dunya, sampailah malaikat hafazah itu ke pintu langit pertama. Pintu langit pertama. Zakathu wa kasarhu. Kemudian fayaqulul malakul muwakkal biha lil hafazah. Malaikat yang muakkal itu, yang penjaga pintu langit pertama, berkata kepada malaikat hafazah. Apa kata malaikat hafazah itu? Idribu bihazal amal wajhi sahibahu. Malaikat hafazah, apa yang kamu bawa itu? Ini amal soleh si fulan, amal soleh hamba Allah yang telah dia lakukan di pagi hari sampai sore hari. Tapi kata malaikat muwakkal, jangan kamu teruskan amalnya itu ke langit selanjutnya, tapi kembalikan amal yang dilakukan oleh si fulan itu dan tamparkan amal itu di wajahnya, wajah pemilik amal itu. Kenapa? Fa ana sahibul ghibah, saya ini sahibul ghibah. Fa ana sahibul ghibah, saya ini malaikat sahibul ghibah, artinya yang melihat, yang mengawasi orang yang senang bergibah. Gibah. Amarani rabbi alla ada amalan mani getaban nasa yujawizuni ila ghairi. Dan Tuhanku sudah berpesan kepadaku, semua amal yang ada gibahnya, yang kamu angkat ke langit pintu pertama, itu tidak boleh tembus ke langit kedua. Ke langit kedua. Kenapa? Karena pemilik amal itu senang bergibah, senang membicarakan orang itu di belakang orang tersebut. Kalau di depannya dia senyum-senyum, tapi kalau di belakangnya barulah ada gibah. Ada yang bilang, saya tidak bergibah, hanya senang mendengar gibah. Ya 11-12 itu. Akhirnya kata malaikat itu, kembalikan itu amal solehnya, tamparkan ke wajahnya, karena dia tidak pantas melewati pintu langit pertama, karena perbuatannya pemilik amal itu di dunia senang bergibah. Maka diturunkanlah itu, nggak diangkat seterusnya. Qal summa ta'til hafaza bi amalin soleh. Kemudian
malaikat hafazah turunlah ke bumi lagi mencari amal soleh yang bisa diangkat, yang tembus ke langit dunia. Maka dia mencari amal-amal hamba, fatuzakkihi wa tukassiruhu hatta tablughu bi ila sama'is saniyah. Dia lihat ini amal yang bersih dari ghibah. Ini amal yang bisa tembus ke langit dua. Fa yaqulu lahumul malakul muwakkil bis sama'is saniyah. Maka diangkatlah amal itu tembus langit dunia. Kemudian naik lagi ke langit kedua. Apa yang terjadi di langit kedua? Malaikat muwakkal memanggil pembawa amal kita itu. Kifu wadribu bihazal amal wajahu sahibihi. Berhenti wahai malaikat hafazah. Pas mau masuk ke pintu langit kedua langsung ditegur. Berhenti. Kamu nggak boleh lewat sampai melewati pintu ini dengan amal yang kamu bawa. Kenapa? Kembalikan amal itu ke pemiliknya dan tamparkan ke wajahnya. Ana malakul fakhr. Saya ini malaikat fakhr yang sering membanggakan diri. Banggakan dirinya. Saya ini orang yang menjaga, mengawasi orang yang sering membanggakan dirinya. Innahu arada bi amali hadza ardud dunya. Saya tahu orang yang beramal ini, pemilik amal ini, pemilik amal soleh yang kamu angkat ini, mereka itu senang membanggakan dirinya, dan kalau dia melakukan amal soleh tujuannya hanya duniawi, bukan ukhrawi. Disitulah pentingnya niat kan, dan niat itu bukan di lisan. Mau usolli salatal isya arba'ata rakaat lillahi ta'ala, walaupun itu berbusa-busa mulut kita mengulang-ulang itu, tapi kalau di dalam diri kita ada rasa bangga dan di dalam diri kita salat ini hanya ada niat untuk duniawi, itu nggak akan tembus langit kedua. Jadi kalau kita baca hadisnya Muaz bin Jabal ini agak susah kita masuk surga. Berat kita masuk surga. Betul-betul harus ikhlas itu. Amarani Rabbi alla ada amalahu yujawizuni ila ghairi. Siapapun yang melakukan amal saleh dengan menghiasi dirinya dengan rasa bangga dan tujuannya hanya untuk duniawi, itu Tuhanku sudah menegaskan untuk tidak membolehkan melewati pintu ini. Jadi turunkan saja itu amal itu ke langit mana? Ya langit ya ke bumi, turunkan ke bumi kembali. Jangan teruskan itu, nggak pantas diteruskan ke atas, nggak layak itu. Kenapa? Innahu kana yaftakhiru 'alan nasi fi majalisi. Karena pemilik amal ini itu senang bangga, angkuh dengan orang, merasa paling soleh. Udah bangun sholat tahajud jam 2, dianggapnya dia lah yang paling soleh. Tetangganya nggak ada yang sholat tahajud, padahal ketika tetangganya tahajud dia tidur. Tapi karena merasa bangga, dia ngaji, merasa bahwa dia lah yang paling sering ngaji. Ketika dia berinfak, merasa dia yang paling sering berinfak. Semua tujuannya untuk duniawi. Maka kata malaikat, nggak pantas untuk dinaikkan. Hanya sampai di sini, turunkan kembali. Maka Muaz malaikat itu mengatakan, wa tas'adul hafazata bi amalin abdin yabtahi junuran min sadaqatin wa siyamin wa salatin qad a'jabal hafazah. Setelah malaikat hafazah ini menurunkan amal kita, malaikat hafazah cari lagi amal yang lain yang bisa tembus langit kedua.
Maka dia temukan amal soleh hamba Allah ini yang bisa tembus ke langit dua. Lalu dia angkat. Dari mana amal soleh ini? Dari sedekahnya, dari saumnya, dari salatnya. Dan malaikat hafazah sendiri takjub dengan amalan itu. Maka dia angkat ke langit, tembus langit pertama, sampai ke langit kedua lewat juga. Fayujawizuna bihi ila sama'is salitsah. Sampailah ke pintu langit, apa itu? Langit ketiga. Apa yang terjadi? Wa yaqulu lahumul malakul muwakkal biha. Maka malaikat penjaga pintu itu berkata, kifu wadribu hadzal amal wajh sahibihi. Malaikat hafazah, berhenti kamu di situ. Jangan lanjutkan perjalanan dan kembalilah ke bumi. Bawa amal itu turun ke bumi dan tamparkan amal itu ke wajah pemiliknya. Kenapa? Ana malakul kibar. Saya ini malaikat kibar yang mengawasi orang yang sombong dalam beribadah, dalam beramal soleh. Beribadah dan beramal soleh. Terus apa kata malaikat itu? Amarani rabbi an la ada amalahu yujawizuni ila ghairi innahu kana yutakabbaru ala nas fi majalisihim. Tuhanku sudah berpesan kepadaku, amal apapun yang dilakukan oleh hamba itu yang ada rasa takaburnya, maka amal itu tidak layak untuk diangkat lebih lanjut. Cukup di pintu ini dan harus diturunkan. Kenapa? Karena pemilik amal ini sering bangga, sombong dengan amalnya, sombong sama sesama. Turunkanlah itu amal itu. Nggak jadi diangkat, nggak tembus ke langit atas. Qol wa tas'adul hafazatu bi amalin abdi. Lalu malaikat hafazah cari lagi amal yang bisa tembus ke langit ketiga sampai ke langit keempat. Cari lagi amal apa ini, amal si fulan, siapa lagi yang bisa diangkat yang tembus ke langit sana. Yazharu kama yazharu kaukab ad-durri. Temulah amal seperti bintang-bintang luar biasa bertaburan, berbintang dan mutiara. Dari mana amal ini? Dari tasbihnya orang, dari sholatnya orang, dari saumnya orang, dari hajinya, umrohnya. Diangkatlah ke langit sampai tembus langit ketiga. Pas mau diangkat ke pintu, melewati pintu langit keempat, bila malaikat penjaga pintu keempat berteriak, fayaqulu lahul malakul muwakkal biha kifu wadribu bihadzal amal wajh sahibu zahrahu wa batnahu ana sahibul ujub. Malaikat hafazah, diam di situ, jangan teruskan perjalananmu dan kembalilah ke bumi, bawa amal ini dan pukulkan wajah ke wajah pemiliknya. Kenapa? Karena saya malaikat ujub, malaikat ujub. Sayalah yang diberi tugas oleh Allah untuk mengecek amal-amal hambanya. Siapapun yang beramal soleh lalu ada ujubnya di situ. Kan biasa ujub karena status, ujub karena popularitas, ujub karena kekayaan, ujub karena kepintaran, ujub karena kecantikan, ujub karena tenaga, ujub karena skill. Nah, siapapun yang melakukan amal soleh, lalu di dalam amal solehnya itu ada ujub, maka tidak layak untuk tembus ke langit keempat. Kembalikan itu, kembalikan. Kenapa? Karena pelakunya itu ujub ketika dia melakukan amal itu. Lalu diturunkan amal itu. Lalu malaikat hafazah cari lagi amal soleh yang lain. Apa? Sampai ketemu yang bisa tembus langit kelima, keempat sampai kelima. Maka
ketemulah amal. Amal yang bisa diangkat tembus ke langit 4 sampai ke langit 5. Ketika sampai ke langit 5, ternyata diteriaki lagi sama malaikat penjaga pintu surga, langit. Malaikat hafazah, apa yang kamu bawa itu? Ini kado amal soleh si fulan. Oh, coba berhenti di situ, jangan kamu teruskan. Kenapa? Saya ini malak al-hasad, malaikat yang mengawasi hamba-hamba yang sering hasad, iri hati, dengki ke orang. Dan saya tahu amal yang kamu bawa itu pemiliknya di dunia sering iri hati ke orang, dengki ke orang, gil ke orang. Maka dia tidak layak untuk diteruskan ke atas. Bawa kembali dan campakkan, pukulkan amal ini ke wajah mereka. Dia hanya sampai di sini. Kenapa? Dia itu sering iri hati, dengki dipelihara. Semakin tua semakin tinggi kedengkiannya, irinya. Diturunkanlah itu. Kenapa? Tuhanku sudah tidak mengizinkan aku membebaskan, membiarkan amal soleh melewati langit ini, langit yang kelima, pintu yang kelima, kecuali selama amal itu ada iri hatinya, hasadnya. Jadi kalau kita ini sering hasad, iri hati, itu paling tinggi hanya melewati langit keempat amal soleh kita. Ya, kemudian turunlah malaikat hafazah mencari lagi amal soleh yang bisa melewati langit kelima, tembus ke langit ketujuh. Maka dia temukan amal soleh si fulan, baik dari sholatnya, saumnya, zakatnya, hajinya, umrohnya. Tembuslah langit kelima sampai ke pintu langit keenam, tertahan lagi. Apa kata malaikat hafazah di sana? Malaikat penjaga langit, pintu langit ke-6 itu. Malaikat hafazah, apa yang kamu bawa itu? Amal soleh. Siapa? Amal soleh si fulan. Ada yang di Dago, ada yang di Ciburial, ada yang dari Cirebon, ada dari Jawa, ada dari Sulawesi, ada yang dari terminal. Ini ada semua ini, ya. Profesinya macam-macam ini. Apa kata malaikat penjaga langit itu? Berhenti kamu di situ, jangan teruskan amal itu. Saya tahu itu orang Cirebon itu. Saya tahu itu orang Dago, itu orang Bandung, orang Gerlong lah apa gitu. Nah, saya tahu itu. Nah, apa? Ini amalnya tidak pantas untuk diteruskan. Turunkan dan tamparkan ke wajahnya. Kenapa? Fa innahu kana la yarhamu insanan qattun min ibadillah asabahu bala'un aw durrun bal kana yashmatu bihi. Pemilik amal ini itu tidak memiliki rasa empati, kasih sayang kepada sesama manusia. Ketika ada orang yang kena musibah, dia diam, dia tertawa, bahkan dalam hatinya rasain. Dia nggak punya empati. Ketika ada saudara-saudaranya yang tertimpa musibah atau malapetaka, dia tidak tergerak untuk membantu meringankan musibah yang menimpa saudaranya. Padahal dia mampu. Dia tahu ada anak di situ yang tidak bisa sekolah. Padahal dia punya uang. Dia tidak mau mengeluarkan uangnya supaya orang itu bisa sekolah. Dia tahu bahwa ini
Orang masjid juga harus hati-hati. Ya. Dia tahu itu di sana ada orang miskin, ada anak yatim yang tidak bisa makan. Padahal genceleng masjid banyak. Ya. Dan dia tidak mau keluarkan itu untuk menyekolahkan anak yatim, orang yang susah, tidak mau membantu mereka. Dia tidak punya empati, dia tidak punya kasih sayang, Rahman Rahimnya hilang, itu cabut. Dan itu pemilik amal ini, pemilik amal itu. Bahkan dia senang mencaci maki orang miskin, anak yatim, orang yang tidak mampu. Kamu ini begini, makanya harus begini. Dia tidak tergerak hatinya untuk membantu mereka. Nah, ana malakul rahmah, saya ini malaikat rahmah yang melihat, mengawasi empati hamba-hamba Allah. Mana hamba Allah yang empati, yang mana hamba Allah yang memiliki rasa kasih sayang kepada sesama manusia. Kenapa? Karena Allah mengatakan irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama. Kasihanilah makhluk-makhluk yang ada di bumi ini, maka makhluk yang ada di langit akan menyayangi engkau. Dan orang ini tidak memiliki watak itu, sifat itu. Nah, maka kembalikan, tamparkan wajah mereka ke wajahnya. Kenapa? Allah sudah memberitahukan kepadaku untuk tidak melanjutkan amal yang orangnya tidak memiliki empati, kasih sayang kepada sesama manusia. Coba bayangkan. Rasulullah SAW mengatakan, "Man la yarham la yurham." Kalau kita mau disayangi oleh Allah, oleh makhluk lain, sayangilah sesama kita, sayangilah makhluk yang lain. Anjing saja yang kita sayangi, rahmat Allah bisa turun kok. Apalagi anak kita, istri kita, suami kita, keluarga kita, anak yatim, fakir miskin, duafa yang kita sayangi. Manusia, apalagi mantu, anak itu ya, dibantu. Ya. Dulu mertua saya sering ngomong begitu. Ya, makanya saya sering dibantu itu untuk mendapatkan rahmat. Ya, semoga almarhum diampuni dosa-dosanya oleh Allah, ditempatkan di tempat yang baiklah. Karena kemarin baru saja kita dengar Pak Azmudi Azra meninggal juga. Itu beliau kenal baiklah, terutama ketika beliau di anggota dewan, Pak Azmudi Azra jadi rektor untuk merubah IAIN jadi UIN. Disitulah sering ketemu. Makanya kalau saya itu sering kalau ketemu Pak almarhum Pak Azmudi Azra, tinggal saya jual nama mertua. Pak Prof, ada salam dari Pak Muhtar Adam. Oh iya, waalaikumsalam, salam kembali ya. Saya sampaikan, Pak, kemarin saya ketemu Pak Prof Azmudi Azra, ada salam. Gitu. Jadi itu penting, kasih sayang, empati itu ditumbuhkan ke anak-anak, ke saudara kita, ke siapapun. Nah, kenapa? Karena Rasulullah SAW mengatakan, la yarhamullah man la yarhamun nas. Ana wa kafil yatim fil jannah. Siapapun yang tidak menyayangi sesama manusia, jangan harap akan disayangi oleh makhluk yang ada di langit, apalagi Allah. Ahlul jannah itu salasa. Penghuni ahlu surga itu ada 3. Zu sultan muqsitun. Pertama, pemimpin yang adil. Itu dijamin ahlu surga itu. Nah, kalau kita jadi pemimpin, gampang itu mau masuk surga. Berlaku adil saja. Tapi kalau tidak bisa berlaku adil, ya amalnya hanya sampai ke langit ke-6. Nyangkut di situ. Ya, nyangkut di situ. Ya. Nah, kemudian apa? Mutasaddiqun, orang yang bersedekah, orang dermawan. Itu penghuni surga itu dermawan, dermawan ilmu, dermawan harta, dermawan skill dan sebagainya. Nah, semua orang dermawan itu pasti ciri penghuni surga. Nah, kalau kita ke Mesir, lalu siapa namanya Samiri itu kan yang menyelewengkan umatnya Nabi Musa. Tapi salah satu keistimewaannya Samiri itu dermawan.
dermawan. Maka aja ada kisahnya itu ketika mau dipancung, Allah beritahu ke Musa, Musa, kalau kamu pancung itu Samiri, banyak orang Bani Israel yang menderita. Karena selama ini dia itu dermawan. Walaupun dia menyesatkan umatmu, tapi dia juga banyak menolong. Jadi kalau kita ini dermawan, ya Tuhan pun hati-hati mencabut nyawa kita. Ya, kenapa? Banyak hamba yang lain yang menderita. Tapi kalau kita udah kikir, gampang itu matinya. Ya, nggak ada bargaining lah gitu. Nggak ada bargaining, nggak ada rasa kasihan. Cabut aja lah itu. Ya, selesai masalah. Warajulun rahimun raqiqul qalbi. Nah, orang yang empati, punya kasih sayang kepada sesama manusia. Nah, itu ahlul jannah itu. Jadi kalau kita ingin mengukur apakah kita ini ahlul jannah atau enggak, lihat aja itu. Lah, adil enggak kita? Kalau kita pemimpin, adil enggak? Kalau kita punya harta, dermawan enggak? Kalau enggak punya harta, enggak jadi pemimpin, ya empati enggak kepada sesama manusia? Sering enggak kita memancarkan rahmat kasih sayang kepada sesama? Bagaimana Bapak-bapak? Kita teruskan atau kita sholat dulu? Ya, ini masih ya lumayan lah ini. Ya, tapi kalau saya tergantung audiens. Ya. Teruskan saja dengan ini saatnya. Oh. Ya. Kita teruskan katanya Pak itu. Iya. Makanya saya tak beritahu tadi bahwa mudah-mudahan hadis ini bisa selesai. Nah, itulah sebabnya sehingga Rasulullah SAW mengatakan la tunza'ur rahmah illa min syaki. Rahmat itu tidak akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali dari hati yang tidak empati. Hati yang tidak punya Rahman Rahim. Itu akan dicabut itu rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak aneh kalau sekarang ini tiba-tiba ada anak yang membunuh orang tuanya, suami membunuh istrinya, istri membunuh suami, karena Rahman Rahimnya Allah itu dicabut. Nah, maka amal-amal orang itu diturunkan lagi semua ke bumi. Hanya kita nggak tahu di mana disimpannya. Ya. Kalau disimpan mungkin, kalau kita tahu mungkin kita yang paling takut lah itu, nggak bisa keluar rumah melebihi COVID itu. Wa tas'adul hafazatu bi amalil abdi min salatin wa siyamin wa nafaqatin wa jihadin wa wara lahu dawiyun kadawin nahl wa dawun kadawi syamsi ma'ahu salasatu alafil malak. Lalu malaikat hafazah turun, cari lagi amal soleh. Amal soleh siapa saja? Cari lagi amal solehnya orang Cirebon, masih ada nggak yang bisa diangkat lagi? Orang Dago masih ada nggak? Oh masih ada. Orang Ciburial, orang-orang Cimahi, orang Jakarta, orang luar seluruh dunia itu diangkat lagi amal solehnya, dicari satu persatu yang bisa tembus ke langit ke-6. Ketemulah itu dan luar biasa. Malaikat hafazah sendiri takjub dengan amal soleh itu. Diangkatlah ke langit as-sabiyah, ke langit ke-7. Wa yaqulu lahumul malakul muwakkal biha. Ketika malaikat hafazah sampai ke pintu langit 7 itu, ketemulah penjaga, kalau kita ini security-nya. Jadi ada security itu dari dulu itu ya. Di sini kalau mau masuk ada security. Di langit juga kalau kita mau lewat nanti ada security-nya. Di kantor-kantor ada security itu. Itulah yang menyeleksi kita, ini layak, ini enggak layak untuk masuk. Gitu. Tapi ini malaikat. Kalau enggak salah macam-macam itu malaikat lah. Ada malaikat yang enggak pernah senyum. Ada yang kerjanya senyum aja. Mengembirakan kita. Apa kata malaikat itu? Malaikat hafazah, apa yang kamu bawa itu? Amal solehnya si fulan, orang ini, orang itu, suku ini, suku itu. Kifu wadribu bihadzal amal wajah sahibi. Saya minta kamu
malaikat hafazah diam saja di situ. Jangan lanjutkan perjalananmu. Kembalilah ke bumi, tamparkan amal itu ke pemiliknya, tamparkan ke wajahnya. Nah, kenapa? Waqfilu ala qalbihi inni ahjabu an rabbi kulli amalin lam yurid bihi wajhu rabbi. Karena saya tahu orang itu melakukan amal soleh, sholat, ibadah, haji, apapun, itu tujuannya bukan untuk aku. Padahal dia sering baca akhir surat Al-Kahfi, "Faman kana yarju liqa rabbi falyamal amalan salihah wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada." Siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia melakukan amal soleh demi betul-betul hanya karena Allah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, dan jangan dia mensyirikatkan, menyekutukan Allah atau mengangkat sekutu bagi Allah sedikit pun. Harus betul-betul liwajhillah. Nah, ternyata orang yang melakukan amal saleh itu bukan untuk Allah. Ada untuk dunianya. Hanya ingin untuk dipuji, ingin disanjung, ingin populer, ingin terangkat, ingin terkenal. Tujuannya itu. Nah, nggak pantas itu diangkat. Innahu arada bi amali ghairillah. Dia melakukan amal soleh bukan karena Allah. Innahu arada bihi rif'atun indal fuqaha. Dia hanya ingin menyaingi ulama, menjelek-jelekkan ulama. Kan banyak orang sekarang ini belajar ilmu tinggi-tinggi, setelah jadi ilmuwan dia kritik ulama seolah-olah hanya dialah yang pintar. Dia lupa bahwa dia juga punya kelemahan. Ini wazikran indah ulama, dia hanya ingin disebut-sebut sebagai ilmuwan, pahlawan dan sebagainya. Wasidan minal madain amarani rabbi, Tuhanku telah menginstruksikan kepadaku bahwa siapapun yang melakukan amal bukan untuk wajhullah, untuk mencari ridhonya Allah, kerelaannya Allah, tidak pantas untuk diangkat ke langit ketujuh. Turunkan itu, tamparkan ke wajah pemiliknya. Kenapa? Dia sudah dapat balasannya di dunia. Dia sudah dipuji oleh orang. Dia sudah diangkat oleh orang. Dia sudah mendapatkan apa yang dia inginkan di dunia. Ini. Nah, kemudian wa kullu amalin lam yakun khalisan lillah ta'ala fa huwa riya. Itu hanya riya saja. Dan Allah tidak akan menerima amal soleh orang yang riya dalam melakukannya, apapun yang kita lakukan. Nah, diturunkan lagi tuh. Kemudian qal wa tas'adu al-hafazatu bi amalil abdi min salatin wa zakatin wa siyamin wa hajjin wa umrah wa khuluqin hasanin wa samtin wa zikrillah wa tushayyi'uhu malaikatus sama hatta yaqta'ul hujab kulluha ilallah azza wa jalla. Lalu malaikat hafazah mencari lagi amal soleh si fulan hamba Allah, baik itu dari segi solatnya, hajinya, umrohnya, akhlaknya, diamnya, zikirnya, semua dikumpulkan. Lalu diangkatlah amalnya itu ke langit selanjutnya. Tembuslah itu langit ketujuh. Langit ketujuh. Kemudian ketika mau diserahkan kepada Allah amal itu, fa yaqulullahu azza wa jalla, bukan lagi malaikat hafazah, malaikat penjaga pintu langit berkata, tapi Allah. Fa yaqifuna baina yaday wa syahaduna lahul amalis salih al mukhlisu lillahi ta'ala. Malaikat ini udah yakin bahwa amal yang dilakukan si fulan ini betul-betul karena Allah. Tapi ketika mau diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah mengatakan antumul hafazatu ala amali abdi. Engkau malaikat hafazah yang mengawasi amalan-amalan hambaku yang mereka lakukan. Wa ana raqib ala ma fi qalbi. Tapi aku tahu isi hatinya hambaku itu.
Kamu kan nggak tahu. Jadi malaikat hafazah sendiri, malaikat itu sendiri, dia nggak tahu hati kita. Yang tahu isi hati kita itu hanya Allah dan kita. Nah, innahu lam yuridni bihadzal amal. Aku tahu itu beribadah bukan karena aku yang mereka inginkan. Wa arada bi ghairi fa alaihi la'nati. Dia menginginkan sesuatu selain aku, itu yang terbesit di dalam hatinya. Maka niat itu intinya di hati. Karena yang dinilai oleh Allah itu yang terbesit di dalam hati kita. Apa sih? Mungkin khusyuk fisik kita, khusyuk penglihatan kita, pendengaran kita, tapi hati kita yang masalah. Nah, itulah penyebabnya sehingga amal ini tidak bisa diserahkan oleh Allah, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka fatakulul malaikatu kulliyah, maka seluruh malaikat yang hadir di saat itu termasuk penjaga langit dan malaikat hafazah, alaihi la'natuka wa la'natuna wa tal'anhu samawati sab'u man fihinna. Maka seluruh malaikat melaknat orang itu yang melakukan amal bukan karena Allah Subhanahu wa taala, dan seluruh makhluk yang ada di langit juga ikut melaknatnya. Ngeri itu ya. Kalau seperti itu. Qala Mu'az, qultu ya Rasulullah, anta Rasulullah wa ana Mu'az, fa kaifa li bil khalas wan najah. Kalau begitu ya Rasul, engkau Rasul, saya Mu'az, manusia biasa. Terus apa yang harus kami lakukan untuk lepas dari hal-hal yang itu, supaya amal saya bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya ibadah saya bisa diterima oleh Allah, supaya zikir saya bisa diterima oleh Allah. Nabi sederhana omongannya, tapi menyentuh. Apa kata Rasul? Iqtadi bi. Ya, kuncinya apa? Ikuti aku, Mu'az bin Jabal. Saya sholat tahajud, tapi nggak pernah ria. Saya tidak pernah menumpu-numpu harta di rumah. Apapun yang saya miliki, saya infakkan, saya sedekahkan habis. Tapi saya tidak pernah ujub. Saya ahli ibadah, punya anak, punya istri, tidak begadang semalam suntuk, tidur, bangun, tapi saya nggak pernah iri hati ke orang. Ikuti aku. Anda boleh kaya, Anda boleh memperbanyak ibadah salat, tapi apa artinya ibadah yang kamu lakukan, kedermawanan yang kamu lakukan kalau tidak mengikuti aku? Dan semuanya ini sudah saya lakukan, saya sudah contohkan, dan Allah menerima apa yang saya lakukan. Kenapa? Maka umatku itu harus mengikuti aku. Tanpa mengikuti aku, nggak ada artinya amal kita itu. Apapun yang kita lakukan. Ini kuncinya. Wa in kana fi amalika naqsun ya Mu'az fafas lisanaka minal waqi'a min ikhwanika min hamalatil Qur'an wahmil dzunubaka 'alaika wa la tahmil 'alaihim. Ya, untuk sampai amal kita ke Allah, jaga itu lidahmu wahai Mu'az. Ikuti aku, kendalikan mulutmu, kendalikan lidahmu. Itu kuncinya. Dan jangan kamu gunakan lidahmu itu untuk menjelek-jelekkan orang, merusak kehormatan orang, kemudian untuk menjelek-jelekkan siapapun. Kenapa? Itu yang akan menjadi penghalang amal-amal kita, sehingga amal itu tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nah kemudian apa? Wala tuzakku nafsaka bisammihin wala tarfa nafsaka alaihim wala tudil amalat dunya fi amal akhir wala tatakabbar fi majlisika likai hajaran nasu min su'i ulukik. Intinya ya ikuti aku. Saya haji, umroh, saum, akhlak, orang berakhlak, tetapi penyakit-penyakit hati itu saya bisa kendalikan. Saya bisa bersihkan diri saya dari situ. Nah, kalau engkau mencintai aku, lakukanlah apa yang aku lakukan. Kenapa?
Nggak ada alasan, oh saya kan bukan nabi, saya manusia biasa. Nggak begitu. Karena nabi diutus untuk diikuti, untuk dicontoh. Apa? Bersihkanlah diri kamu, tazkiyahkanlah diri kita, sucikan diri kita seperti halnya apa yang telah dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai situ dulu lah, Pak. Ya. Kita merenung dulu. Ya, ya, nggak usah dulu. Boleh bertanya Pak Ustaz? Oh, silakan Bu. Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Luar biasa pencerahannya ya. Tapi sebetulnya membuat kami jadi depresi juga ya. Karena apa yang disampaikan tadi itu sedikit banyak pasti ada pada diri kita. Iya. Ya, dan kita memang tidak bisa selalu kita memang berpendirian bahwa kalau ada kesalahan kita kan bukan nabi gitu ya. Iya. Kemudian namun kita itu kan berdoa atau kita dalam doa kan ada yang mengatakan Allah itu sangat senang akan permintaan kita dan mintalah segala hal kepada Allah. Iya. Jadi baik untuk kehidupan dunia maupun untuk akhirat. Apalagi kita kan selalu berdoa kepada atina di dunia wal akhirah di akhirat ya, masalah ya di dunia sana wal akhirah masalah. Itu artinya kita untuk yang terakhir itu bahwa kita tentu kaitan dengan dunia itu selalu ada gitu ya. Iya. Ini jadi bagaimana ya? Iya. Ingin yang sedikit gitu ya. Iya. Apa yang disampaikan itu bisa kita kurangi, yang jelek, yang baik kita katakan. Iya. Oke Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi memang boleh jadi kita membahas hadis ini ada orang yang bimbang, ada yang stres, ada yang down. Wah, kalau begini susah juga ini. Nah, makanya Nabi mengatakan iktadi bi, ikuti aku. Nah, kalau masih berat kita lakukan itu berarti upaya kita mengikuti Nabi itu masih kurang. Baru kita mengaku mengikuti Nabi. Nah, tetapi apa yang sampaikan Rasul kepada Muaz kita belum sampai ke sana. Dan tidak bisa kita pesimis dengan hadis ini, harus optimis. Dan kita bisa, kalau begitu nggak usah beramal soleh ya. Ya kesel, nggak sampai-sampai. Ya kalau begitu semakin tidak ada lagi amal soleh. Ya habis. Ya, kalau gagal hari ini, ya kita mulai lagi besok. Kalau gagal pagi ini, siang kita mulai lagi. Gagal lagi siang, sore kita mulai lagi. Jangan berhenti sampai kita lewati proses itu. Karena proses itu yang penting. Nah, kenapa? Gak bisa kita langsung menjadi orang-orang yang mukhlisina tanpa ujian, tanpa cobaan. Untuk jadi ikhlas itu berat. Tidak seperti membalikkan tangan. Mau jadi sabar, tapi nggak mau dapat musibah, nggak mungkin kita sabar. Ya harus ada ujiannya, harus ada cobaannya. Nah, disitulah ada terseleksi. Siapa yang serius, siapa yang tidak serius. Maka di dalam Al-Quran itu ada ayat. Wa masalul ladzina yunfikuna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamasali jannatin birabwatin asabaha wabilun fa'atat ukulaha difain. Perumpamaan orang-orang menginfakkan hartanya untuk mencari ridha Allah.
atau watasbita min anfusihim, untuk melatih dirinya, nah, untuk menjadi baik. Kan diri ini harus dilatih ya. Apalagi kita kan manusia biasa lah, nah, banyak kekurangan kita. Nah, ya, tetapi satu hal yang positif kalau kita sudah menyadari kekurangan kita, itu udah bagus daripada tidak merasa kurang. Itu proses yang luar biasa. Menyadari kekurangan kita itu sudah positif itu. Nah, dalam upaya apa? Untuk melatih diri, watasbitan min anfusihim, untuk melatih diri supaya kita bisa menjadi baik. Nah, mudah-mudahan latihan-latihan yang kita lakukan itu dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jangan lemes ini kalau begini. Ya, nggak ada apa-apanya kita ini. Pesimis udah, stres nantinya. Padahal agama itu kita pelajari bukan untuk stres, bukan untuk pesimis, tapi harus optimis. Ya, harus husnuzon kepada Allah. Yang paling parah kalau kita mempelajari hadis Nabi, lalu kita husnuzon kepada Allah, baik jelek sangka kepada Allah, itu lebih masalah lagi. Nah, udah lemas, buruk sangka lagi kepada Allah, tambah jauh dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah pun menghargai upaya yang kita lakukan untuk memperbaiki diri. Hari ini kita masih ria sholatnya, besok mudah-mudahan kita ada perubahan lah. Kalau hari ini full ria, besok mungkin kurang 1%, lumayan lah. Gitu. Besoknya kurang lagi 2%, sampai seterusnya. Nah, ini juga, hadis ini juga memberikan warning kepada kita untuk tidak mudah memandang enteng amal soleh. Kerjakan amal soleh sekecil apapun, karena boleh jadi yang kecil yang menyelamatkan kita. Syukur-syukur yang besar juga menyelamatkan kita. Nah, tapi itu harus memang ada riyadhah, ada latihan. Ya, nggak akan sampai kita ke sana tanpa melatih diri. Nah, kira-kira seperti itulah Ibu Prof. Terima kasih. Barangkali ada amalan-amalan yang bisa kita sampai kepada ikhlas ya. Iya. Memang biasanya kalau di dalam tasawuf itu yang kita kan didorong untuk belajar ikhlas. Iya. Tapi caranya kira-kira bagaimana? Atau ada bacaan-bacaan tertentu barangkali supaya kita lebih dekatlah pada akhir daripada amal-amal yang memang terbawa keikhlasan itu. Iya. Kalau kita lihat watasbitan min anfusi itu melatih diri untuk memperkuat diri kita menjadi orang ikhlas, itu memang harus ada latihan. Ya, doa juga penting. Kita meminta kepada Allah untuk supaya kita dijadikan hamba-hamba yang ikhlas. Ada doanya juga kan, Allahumma zakki, ya Allah sucikanlah aku, dan jadikanlah aku orang yang ikhlas. Itu belum sampai ke sana kita. Nah, tetapi memang salah satu upaya adalah berdoa. Kedua harus latihan. Kalau kita bersedekah, hari ini bersedekah belum ikhlas, besok bersedekah lagi, besoknya bersedekah lagi, terus saja sampai muncul satu saat keikhlasan itu yang berhenti. Apapun, kalau kita melakukan amal soleh hari ini mungkin masih kurang, itu harus tasbitan min anfusin, memperkuat diri, melatih diri kembali, riyadhah, supaya muncul harus try and error juga kayaknya gitu. Latih, keliru, latih lagi, ulang lagi. Tidak, yang penting intinya jangan pesimis, harus optimis, melakukan perbaikan diri, penguatan diri. Ya, penguatan diri. Insya Allah
sambil berdoa supaya Allah memberikan jalan untuk mendapatkan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Aja Allahumma ya Allah, jadikanlah, ada kan ayatnya, Allahumma ja'al minal ladzina amanu wa amilus solihat. Ya Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang beriman dan yang senang beramal soleh. Allahumma zakkiha, ya Allah, Engkaulah Tuhan, maka kami mohon bersihkanlah aku. Bersihkan aku di situ dari berbagai macam penyakit sehingga kami bisa sampai ke tingkat yang Engkau kehendaki. Kenapa? Yang bisa mengantar kita untuk sampai ke sana hanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kira-kira seperti itulah, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama. Mungkin di masjid nggak ada ya, karena kita mau sholat. Ya. Ya, kita tutup aja dengan doa. Doa ikhlas dan doa tazkiyah. Ya. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiy ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Waj'al lana min umurina faraja wa makhraja. Warzuqna min haitsu la nahtasib wa min haitsu la nahtasib. Ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith wa min adzabika nastajir. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus sholihat. Allahumma ja'alna minal ladzina amanu wa 'amilus sholihat wa minal mukhlisin. Allahumma zakki. Allahumma ya Allah, sucikanlah kami dan jadikanlah kami hamba-Mu yang beriman dan senang beramal soleh untuk mendapatkan keridhaan-Mu ya Allah. Rabbi ghfir warham wa anta rahimun. Ya Allah, panjangkanlah kasih sayang-Mu dalam kehidupan kami ini, karena kami yakin hanya Engkaulah pemurah, penyayang di antara sekian yang penyayang dan pemurah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.